Tanpa diketahui oleh para crewmate, alien ini memasuki pesawat lebih dalam lagi, lalu menghabisi para crewmate yang tak sengaja bertemu dengan makhluk tersebut. Setelah para crewmate mengetahui bahwa makhluk asing telah memasuki pesawat mereka, alien ini lalu berubah atau berkamuflase sebagai anggota crewmate agar aksinya tidak diketahui oleh para crewmate yang asli. Halo semuanya. Di Draw Story kali ini, aku akan mencerita tentang game yang sedang viral. Apalagi kalau bukan Among Us, yang dikatakan menyimpan cerita seram di balik game tersebut. Tapi, sebelum ceritanya dimulai, kalian bisa tolong subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Udah ya, langsung aja nih. Belakangan, kalian mungkin sering sekali mendengar game Among Us, atau mungkin kalian sudah pernah memainkan game yang satu ini. Sebenarnya, game ini sudah rilis sejak 15 Juni 2018. Namun, game ini mulai viral dan populer pada Agustus 2020. Dan sebenarnya, game Among Us ini menyajikan gameplay yang sangat sederhana. Dan dari segi grafiknya pun biasa saja. Namun, karena alur cerita dan gameplaynya yang sangat seru, maka banyak gamer atau orang-orang yang minat untuk memainkan game Among Us ini. Ditambah lagi tampilan karakter astronotnya yang sangat lucu dan sangat imut. Game Among Us berlangsung dalam latar bertema luar angkasa. Nantinya, masing-masing pemain mendapatkan salah satu dari dua peran, yaitu crewmate dan impostor. Keduanya mempunyai peran masing-masing di game ini. Saat memainkan peran sebagai kru pesawat, kamu harus paham akan tugas-tugasmu. Namun tunggu dulu, tugasmu tidak hanya yang tampak pada menu teks atau map saja. Kamu pun harus menemukan siapakah sang impostor sebelum ia membunuh seluruh kru pesawat, termasuk kamu. Dan selama kamu menjalankan tugas sebagai impostor, kamu dibekali kemampuan untuk menyabotase beberapa hal, seperti mematikan lampu hingga merusak reaktor pesawat untuk mengalihkan perhatian. Game ini tidak hanya tentang fitnah-menfitnah, melainkan tentang taktik dan kemampuan komunikasi yang baik dalam mendapatkan kepercayaan orang lain. Tapi apakah kalian menyadari, game yang sangat seru ini menyimpan alur cerita yang seram dan sangat horor? Jadi awal mulanya, manusia di bumi mengirim astronot dengan roket untuk terbang ke luar angkasa. Para astronot ini mengemban misi untuk mencari planet baru yang dapat ditempati oleh manusia. Karena bumi pada saat itu sudah tidak layak lagi ditempati, maka para crewmate atau para astronot ini melakukan perjalanan yang sangat panjang, sampai mereka bisa menemukan sebuah planet yang layak ditinggali oleh manusia. Namun tentu saja, misi yang mereka lakukan bukan hal yang mudah. Mengingat resiko melakukan perjalanan yang belum pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Mereka tidak tahu berapa lama mereka bisa berhasil menemukan planet baru bagi manusia. Yang bahkan diperkirakan perjalanan mereka bisa mencapai ratusan tahun lamanya. Dalam perjalanan yang sangat ekstrim lamanya ini, mereka dibekukan dan ditidurkan di dalam kapsul yang dapat membuat mereka tetap awet muda dan menghambat masa pertumbuhan para astronot atau para crewmate agar mereka tidak mengalami penuaan fisik. Pesawat mereka juga akan bergerak secara otomatis berdasarkan titik koordinat yang sudah ditandai sebelumnya. Dalam perjalanan yang amat jauh tersebut, para crewmate akan dibangunkan dari kapsul mereka secara bergiliran untuk mengecek keadaan dan juga untuk memperbaiki kerusakan pada pesawat luar angkasa. Singkat ceritanya, sudah ratusan tahun mereka melakukan perjalanan di luar angkasa, tapi mereka tidak juga berhasil menemukan planet yang layak ditinggali oleh manusia. Tapi mereka tidak pernah menyerah atau tidak bisa menyerah karena para astronot menyadari mereka semua mengemban tugas untuk keselamatan seluruh umat manusia di bumi.
Mereka terus menyusuri galaksi demi galaksi dengan segala bahaya yang terus mereka hadapi di setiap waktunya. Hingga pada suatu hari, pesawat mereka ditabrak oleh sebuah benda asing atau meteor yang menyebabkan kerusakan pada bagian pesawat tersebut. Hal ini mengaktifkan fungsi darurat di mana pesawat secara otomatis akan membangunkan semua astronot yang sedang tertidur di dalam kapsul mereka. Akhirnya, semua astronot dibangunkan dari kapsul mereka untuk memperbaiki kerusakan pada pesawat. Mereka pun mulai memperbaiki pesawat sedikit demi sedikit. Saat memperbaiki pesawat, alangkah terkejutnya mereka saat menemukan jejak-jejak makhluk hidup yang masuk ke pesawat melalui lubang yang dibuat oleh meteor. Pesawat luar angkasa mereka sudah dimasuki oleh alien atau makhluk asing yang masuk melalui lubang pada pesawat luar angkasa. Alien ini berbentuk humanoid, memiliki bentuk campuran antara manusia dan gurita. Tanpa diketahui oleh para crewmate, alien ini memasuki pesawat lebih dalam lagi, lalu menghabisi para crewmate yang tak sengaja bertemu dengan makhluk tersebut. Setelah para crewmate mengetahui bahwa makhluk asing telah memasuki pesawat mereka, alien ini lalu berubah atau berkamuflase sebagai anggota crewmate agar aksinya tidak diketahui oleh para crewmate yang asli. Jadi selain sangat kuat dan sangat cepat, alien ini juga mampu untuk berkamuflase seperti manusia lengkap dengan pakaian dan tingkah lakunya. Karena perbaikan pesawat yang tak kunjung selesai, para crewmate akhirnya berpisah dan membagi tugas dengan keahlian mereka masing-masing. Kondisi pesawat saat ini sudah sangat mencekam, karena di antara mereka sekarang ada impostor atau alien yang menyamar menjadi salah satu di antara mereka. Jadi bisa saja teman di samping mereka adalah impostornya, dan mereka bisa saja menjadi korban apabila mereka tidak hati-hati. Alien yang menyamar ini ternyata juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia dapat menyamar dengan baik bahkan cepat mengerti cara berbicara manusia. Sehingga tidak ada crewmate yang menyadari sama sekali. Sehingga dia dapat dengan mudah menghabisi setiap crewmate yang tidak sadar bahwa rekan di samping mereka sebenarnya adalah alien atau impostor. Impostor ini tidak hanya menghabisi para korbannya, tetapi juga bisa melakukan sabotase pada pesawat luar angkasa, sehingga semakin menyulitkan para crewmate untuk memperbaiki pesawat tersebut. Dapat dilihat bahwa alien ini tidak hanya pintar, tapi juga sangat licik dalam mempermainkan psikologis para crewmate sehingga mereka semakin panik. Dalam kepanikan, impostor ini berhasil membuat para crewmate saling menuduh, sehingga akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Padahal, alien ini bukan di antara mereka. Alien atau impostor ini berhasil menghabisi hampir seluruh crewmate tersebut dengan membunuh crewmate yang terpisah dari crewmate lainnya. Lalu dia akan berpindah tempat dengan sangat cepat, sehingga tidak dicurigai oleh astronot lainnya. Justru, alien ini akan menuduh crewmate lainnya, sehingga pada crewmate di pesawat tersebut semakin berkurang jumlahnya dan mereka semakin terpecah. Saat anggota kru sudah hampir menyerah untuk mencari siapa sebenarnya impostor ini, seorang crewmate yang bertugas untuk mengawasi kamera pengawas akhirnya menemukan impostor yang sedang melakukan aksinya. Ya, walaupun impostor ini sangat pintar, dia akhirnya lengah juga. Sepandai-pandainya impostor melompat, akhirnya akan jatuh juga. Para crewmate yang tersisa bekerja sama dan akhirnya bisa mengusir alien keluar dari dalam pesawat luar angkasa. Astronot yang selamat akhirnya bisa merasa lega setelah menendang impostor ini. Mereka mulai memperbaiki pesawat lagi. Tetapi setelah memperbaiki pesawat selama berbulan-bulan, mereka akhirnya menyadari bahwa saja kapsul kehidupan mereka sudah dirusak sangat parah oleh alien itu. Tidak ada di antara mereka yang bisa memperbaiki kapsul ini, dan semua engineer sudah dibunuh oleh impostor atau alien itu.
Setelah lama mencoba memperbaiki kapsul, mereka tidak kunjung bisa memperbaiki kapsul itu, walaupun sudah melakukan segala cara yang mereka bisa. Para astronot yang tersisa akhirnya menyerah dan menerima nasib mereka, menghabiskan sisa hidup mereka melayang di luar angkasa yang luas selamanya. Sekian Road Story kali ini. Kalian bisa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa.